Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Suraya Hasbi. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 2 program studi pendidikan guru sekolah dasar di MPTK Universitas Mataram. Hari ini hari Senin tanggal 12 Juni tahun 2023, saya akan melaksanakan UKIN atau uji kinerja praktik pembelajaran pada kelas 4, tema 6 cita-citaku dan subtema 1 aku dan cita-citaku pada muatan bahasa Indonesia dan IPA. Saat ini saya mengajar di SDN 3 Tanjung, Kecamatan Labuan Haji, Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat. Semoga video yang saya sajikan kali ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini anak-anakku semuanya? Alhamdulillah, Allahu Akbar, luar biasa, bersemangat. Oke, ya. Nah, kembali kita bertatap muka pada hari yang cerah ini, pada hari yang penuh semangat ini, berbahagia ya. Nah, ada enggak di sini anak-anakku yang tidak masuk hari ini? Tidak masuk. Zahra. Kenapa? Kenapa enggak masuk Zahra sama Ismayadi? Hah? Malas. Nah, terus kalau Zahra dia kenapa? Malas, tidak ada keterangannya. Tidak ada pemberitahuan. Nah, mudah-mudahan ya teman-teman kita yang tidak masuk hari ini, kita tidak tahu kabarnya, bagaimana keadaannya ya, karena tidak ada keterangan, tidak ada surat ya yang dikirim oleh orang tua. Nah, apapun keadaan teman kita doakan semoga besoknya bisa kembali seperti sedia kala untuk mengikuti pembelajaran ya. Nah, sebelum kita mulai belajar supaya kita lebih berkah, apa yang kita dapatkan hari ini sudah diberikan keberkahan. Nah, sekarang kita akan berdoa dulu. Nah, untuk yang memimpin doa, silakan Ananda Rizal untuk memimpin temannya untuk berdoa terlebih dahulu. Ya. Kita sama-sama berdoa. Berdoa mulai.
pada hari ini Ibu Guru mau bertanya dulu. Pada materi sebelumnya atau pada pembelajaran sebelumnya kita sudah mempelajari tentang faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya keberagaman pada masyarakat Indonesia. Ada enggak yang masih ingat apa saja faktor penyebab terjadinya keberagaman pada masyarakat Indonesia? Angkat tangannya. Ada yang bisa enggak? Coba Ananda Dewi. Apa yang menyebabkan terjadinya keberagaman pada masyarakat Indonesia? Pertama, Ya. strategis wilayah Indonesia. Bagus. Yang pertama letak apa? Letak strategis wilayah Indonesia. Siapa lagi? Ya, coba Ananda Lestari. Apa yang menyebabkan terjadinya faktor penyebab keberagaman pada masyarakat Indonesia? Kondisi negara kepulauan. Iya, kondisi negara kepulauan. Karena kita ini negara Indonesia terdapat banyak pulau. Apa pekerjaan masyarakat sebagian besar yang tinggal di dataran rendah? Sebagai apa? Sebagai pedagang. Kemudian Ananda Dira, petani. Coba Ananda Lestari, polisi. Iya, coba Ananda Mita, pegawai. Banyak masih macam pekerjaan atau mata pencaharian masyarakat yang tinggal di dataran rendah. Nah, kalau masyarakat yang tinggal di dataran atau di pesisir pantai, ya, sebagian besar masyarakatnya itu bekerja sebagai apa? Coba Ananda Davina, nelayan. Ada lagi? Coba Ananda Dewi, petani garam atau penambak garam. Itulah yang menyebabkan ya terjadinya keanekaragaman atau pengaruh apa kehidupan masyarakat karena perbedaan kondisi alam. Ya. Nah, kemudian adapun materi yang akan kita bahas ya pada hari ini terkait dengan apa yang tadi ya Ibu Guru sampaikan atau Ibu Guru tanya sama kalian. Kita akan mempelajari materi kita aku dan cita-citaku. Ya. Nah, kemudian kompetensi dasarnya apa? Di sini 3.6 untuk bahasa Indonesia. 3.6 ini menggali isi dan amanat puisi yang disajikan secara lisan dan tulis dengan tujuan untuk kesenangan. Kemudian KD 4.6 untuk pelajaran bahasa Indonesia yaitu melisankan puisi hasil karya pribadi dengan lafal, intonasi dan ekspresi yang tepat sebagai bentuk ungkapan diri. Ya, ini KD-nya ya. Nah, kemudian ya, adapun tujuan indikatornya dulu ya, indikatornya ya. 3.6.3.1 ini mengamati ciri-ciri puisi nantinya pada pembelajaran kita hari ini. Kemudian pada indikator 4.6.1 membuat kesimpulan tentang ciri-ciri puisi ya. Nah, tujuan pembelajaran kita untuk hari ini yaitu 1 ya, melalui kegiatan mengamati dan berdiskusi kalian nanti mampu mengidentifikasi ciri-ciri puisi dengan benar. Tujuan pembelajaran yang kedua yaitu melalui kegiatan membuat kesimpulan, nanti kalian diharapkan dapat menyajikan hasil pengamatan tentang ciri-ciri puisi secara terperinci, ya. Nah, coba anak-anakku perhatikan ini di depan ya kalian, Ibu Guru ada gambar, ya. Nah, sekarang coba kalian buka buku paket kalian. Silakan buka halaman 1, ya. Nah, di dalam buku paket kalian dan di depan kalian ini ada seorang anak, ya. Kira-kira anak ini sedang apa? Ada yang tahu enggak? Kira-kira anak ini sedang apa?
apa? Tentara. Kalau Ananda bisa? Polisi. Kalau Ananda Lawi, cita-citanya menjadi apa nanti? Menjadi tentara. Terus ada lagi siapa yang punya cita-cita ingin menjadi seorang dokter? Ya, coba Ananda Dira apa cita-citanya? Dokter. Ada yang cita-citanya menjadi arsitek enggak? Coba yang cita-citanya menjadi arsitek. Ya, Ananda Zidan ya. Nah, jadi semua kita tentu memiliki cita-cita. Ya. Tadi apa? Nah, di sini coba lihat. Ada gambar, beberapa gambar ya. Yang pertama itu gambar apa itu? Guru. Itu seorang guru. Kemudian gambar yang kedua. Gambar apa? Arsitek. Kemudian gambar yang ketiga. Perawat. Kemudian gambar yang keempat. Yang kelima. Iya, itu adalah gambar seorang pilot ya. Nah, jadi apapun cita-cita kita semuanya bagus. Semuanya apa? Semuanya indah ya. Semuanya cita-cita yang sangat mulia. Tetapi bagaimana cara kita untuk mewujudkan semua cita-cita itu? Dengan bagaimana? Dengan cara belajar yang rajin, yang sungguh-sungguh. Jangan hanya tamatan SD sudah berhenti sekolahnya. Tak hanya tamatan SMP berhenti. Bagaimana kita bisa mewujudkan cita-cita kita? Kalau hanya tamatan SD, tamatan SMP, nggak bisa kita mewujudkan cita-cita kita. Intinya, apapun cita-cita kita semuanya adalah mulia. Bagaimana cara kita mewujudkan? Sekali lagi, tentu dengan rajin belajar. Tadi Bu Guru bertanya, apa sih yang dimaksud dengan cita-cita? Ada yang menjawab keinginan, ada yang menjawab impian, ada yang menjawab angan-angan. Jawaban kalian semuanya itu benar ya. Jadi kita bisa merangkul atau membuat kesimpulan dari jawaban anak-anak itu bahwa yang dimaksud dengan cita-cita itu adalah keinginan yang selalu ada di dalam pikiran dan ingin kita wujudkan pada saat kita dewasa nanti. Jadi ketika kita dewasa nanti, oh ya, saya ingin cita-cita saya jadi guru seperti ibu guru katanya. Bagaimana cara kita? Tentu kita akan sekolah atau apa? Kuliah di jurusan pendidikan ya. Kalau kita mau jadi guru ya ambil jurusan pendidikan. Kalau kita mau menjadi seorang dokter ya ambil jurusan kedokteran ya. Nah, seperti itu kemarin Ibu Guru sudah menyuruh kalian untuk membentuk kelompok ya, kelompok satu kelompok belajar ya, kelompok kita ketika kita berdiskusi di dalam kelas. Nah, sudah kalian duduk di masing-masing kelompok kalian. Kalian sudah tahu ya mana kelompok kalian, siapa saja teman kelompok kalian. Kalian sudah duduk bersama-sama kelompok kalian. Yang ini kelompoknya Anita menjadi kelompok 1, kelompoknya Dewi kelompok 2, kelompok Tika menjadi kelompok 3, kelompoknya Lestari menjadi kelompok 4. Ya. Sudah duduk di masing-masing kelompoknya. Nah, sekarang Ibu Guru akan membagikan ya LKPD sama ada sumber belajar nanti. Nah, LKPD inilah nanti di sana berisi tentang pertanyaan-pertanyaan yang akan kalian jawab bersama teman kelompok kalian. Ya, kalian diskusikan bersama-sama. Ya, paham? Paham? Nah, sekarang Ibu Guru akan membagikan LKPD masing-masing kelompok. Ya, di sini Ibu Guru akan membagikan LKPD
ada bahan ajar sekalian ya, ada di sini. Guru akan membagikan. Nanti dalam LKPD ini ya, kalian akan mendiskusikan ya bersama teman kelompok kalian tentang di sana ada beberapa yang perlu kalian diskusikan ya untuk menyelesaikan tugas-tugas yang ada di LKPD ya. Dalam LKPD itu kalian akan mendiskusikan, di sana ada berbagai jenis pekerjaan. Silakan kalian buka LKPD-nya. Dibuka LKPD-nya, coba buka LKPD-nya ya. Di sana ada berbagai jenis pekerjaan. Kalian disuruh untuk memperhatikan beberapa gambar di dalam LKPD kalian. Di sana ada berapa gambar? Ada berapa gambar di sana? Ada 4 gambar ya. Nanti tugas kalian bersama kelompok kalian mendiskusikan ya apa saja ya profesi atau pekerjaan yang ada pada 4 gambar tersebut. Kalian tulis ya. Kemudian nanti setelah kalian selesai mendiskusikan bersama teman kelompok kalian, kalian akan mempresentasikan. Masing-masing kelompok akan mempresentasikan hasil diskusinya. Paham? Misalnya di sini Bu Guru kasih contoh, ya. Di sini adalah profesinya sebagai apa, Ibu? Guru. Kemudian kegiatan utama seorang guru itu sebagai apa? Mengajar. Mengajar dan mendidik siswa. Nah, seperti itulah nanti kalian akan menyelesaikan beberapa gambar itu seperti itu, ya. Paham? Paham? Nah, setelah kalian paham nanti setelah jadi Ibu Guru suruh mempresentasikan masing-masing kelompok. Silakan kalian diskusikan sama teman kelompoknya. Yuk. Dewi, sini kamu. Dan buat karya. Sudah? Nah, ini sudah paham ya? Ini nama kelompoknya, jangan lupa kelompok berapa, kemudian siapa saja nama anggota kelompoknya, kemudian dijawab semuanya ini ya. Nanti tinggal setelah jadi kalian akan mempresentasikan siapa yang akan mewakilkan ya kelompoknya. Ya? Sudah? Kemudian di sini ada petunjuknya, masing-masing kelompok ini menuliskan kegiatan atau keahlian yang dijelaskan berdasarkan gambar di bawah ini. Silakan kalian baca petunjuknya, nanti dijawab ya. 1, 2, 3, 4. Nanti setelah selesai, setelah jadi masing-masing kelompok akan mewakilkan kelompoknya untuk mempresentasikan ya. Kalau kelompok 4 dapatnya ini ya. Oke. Sudah paham ya? Ya. Silakan dikerjakan dan didiskusikan bersama teman kelompoknya. Yuk, diskusikan jadi. Seorang arsitek. Kegiatan utama Sudah jadi semuanya anak-anakku? Sudah. Satu sudah jadi? Sudah. Yang kedua? Sudah. Yang ketiga? Sudah. Yang
gambar yang pertama. Ya, berdiri di bangkunya. Yang lain didengarkan temannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Aku seorang arsitek. Kegiatan utamaku sehari-hari adalah membuat sketsa rumah, merangkai dan membangun rumah. Iya. Terus? Ya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Ya, sekarang kelompok 2. Silakan siapa yang mau mewakili kelompoknya? Ananda Dewi. Ya, silakan untuk kelompok 2 berdiri. Ya, supaya temannya yang lain mendengarkan ya. Ya, sudah yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Aku seorang dokter hewan. Kegiatan utamaku sehari-hari adalah merawat hewan dan mengobati hewan. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tepuk tangan untuk kelompok 2. Nah, tadi kalian sudah mempresentasikan hasil diskusi kalian yang untuk mengerjakan LKPD pertama. Nah, dari jawaban kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, Bu Guru bisa menyimpulkan bahwa jenis pekerjaan ya tentu memiliki tugasnya masing-masing. Misalnya seorang arsitek. Apa tugas seorang arsitek? Tadi apa tugasnya? Membuat dan mendesain rumah atau bangunan. Iya. Kalau tugasnya seorang dokter hewan, ya tentu kegiatan utama sehari-hari dokter hewan itu adalah merawat dan mengobati hewan-hewan yang sakit. Kemudian tugas seorang kelompok 3 ada pelukis. Apa tugas seorang pelukis? Ya tentu melukis atau menggambar apa yang diinginkan. Kemudian tugas seorang pilot tadi untuk kelompok 4. Apa tugas seorang pilot? Apa menerbangkan pesawat dan menjaga keamanan atau keselamatan penumpangnya. Nah, jadi anak-anakku sudah menyelesaikan ya, sudah mempresentasikan hasil diskusinya bersama temannya. Semua jawabannya bagus semuanya ya. Berarti sudah paham ya tentang berbagai jenis pekerjaan, kemudian keahlian apa yang harus kita miliki. Paham? Paham? Iya. Nah, selanjutnya ya. Selanjutnya di sana di dalam buku paket kalian, kemudian ada di dalam LKPD juga. Di sana ada sebuah puisi. Kalian disuruh untuk membaca puisi, ya. Salah satu teman kalian, kelompok kalian membaca sebuah puisi. Di sana ada di dalam LKPD kalian. Di dalam buku paket kalian juga ada. Nah, di sana ada sebuah puisi yang berjudul apa? Cita-cita. Nanti setelah kalian selesai membaca puisi yang berjudul cita-cita, ya, kalian akan berdiskusi, ya, berdiskusi bersama teman kelompok kalian, ya, tentang beberapa pertanyaan di sini yang akan kalian diskusikan. Yang pertama, apa kalian menemukan bahwa teks tersebut terdiri atas kumpulan kata-kata yang tersusun menjadi baris-baris? Maksudnya pada puisi tersebut, apakah kalian menemukan bahwa teks tersebut terdiri atas kumpulan kata-kata yang tersusun menjadi baris-baris? Kemudian pertanyaan yang kedua, apakah kalian menemukan baris-baris tersebut terkumpul
terkumpul menjadi beberapa bagian. Kemudian pertanyaan yang ketiga, tuliskan bunyi vokal dari kata terakhir pada setiap baris, ya, pada puisi yang tadi kalian baca. Kemudian pertanyaan yang keempat, apakah kalian menemukan keteraturan bunyi vokal kata terakhir dalam setiap baris, ya? Kemudian yang terakhir, pertanyaan yang terakhir, tunjukkan keteraturan itu, ya. Nah, kalian tunjukkan keteraturan itu. Paham? Paham enggak? Paham? Ya. Silakan nanti kalau ada yang perlu ditanyakan, silakan nanti ada pembimbingan dari guru ya pada masing-masing. Ya, sekarang silakan kalian diskusikan kembali bersama teman kelompok kalian, ya. Ya. Sudah. Sudah diskusi. Nah, sekarang coba kelompok 1. Coba. Nah, di sana pertanyaan pertama di kelompok 1, coba Ibu Guru mendengar jawaban dari kelompok 1. Apakah kalian menemukan bahwa teks tersebut terdiri atas kumpulan kata-kata yang tersusun menjadi baris-baris? Ya. Ya. Ditemukan enggak? Ya. Ya, ditemukan katanya ya. Nah, di kelompok 1 dia menemukan bahwa teks tersebut terdiri atas kumpulan kata-kata yang tersusun menjadi baris-baris. Kalau kelompok lain, ada yang mau menanggapi? Kelompok lain menemukan apa enggak? Menemukan. Berarti jawabannya sama dengan kelompok 1, ya. Kemudian pertanyaan yang kedua untuk kelompok 2. Coba dengarkan. Apakah kalian menemukan baris-baris tersebut terkumpul menjadi beberapa bagian? Ya. Menemukan apa enggak? Iya. Dan kelompok yang lain ada jawabannya yang berbeda? Kalian menemukan apa enggak? Menemukan, berarti sama ya jawabannya dengan kelompok 2. Kemudian pertanyaan yang ketiga, tuliskan bunyi vokal dari kata terakhir setiap baris untuk kelompok 3. Apa bunyi vokalnya dari kata terakhir setiap baris? Ya, ada huruf AU, AU. Coba gimana kelompok yang lain? Ada yang mau menanggapi enggak? Sama enggak? Kalian menemukan bunyi vokal AU, AU katanya. Sama? Sama enggak? Sama. Ya. Berarti kelompok yang lain sama jawabannya dengan kelompok 3. Nah, jadi puisi secara umumnya ciri-cirinya seperti yang kalian sebutkan tadi. Yang pertama, sekali lagi, puisi itu terdiri dari baris-baris puisi. Kemudian yang kedua, ciri yang kedua dari puisi, terdapat bait. Ya. Kemudian ciri yang ketiga, terdapat rima atau irama pada puisi. Nah, yang mana yang namanya baris pada puisi? Ada yang bisa enggak? Apa yang dimaksud dengan baris pada puisi? Ada yang bisa enggak? Yo. Apa yang dimaksud baris pada puisi? Ada yang bisa? Ada yang bisa enggak? Baris-baris puisi terkumpul menjadi bagian-bagian yang disebut bait puisi. Apa yang dimaksud dengan baris puisi? Nah, yo, apa? Coba apa? Kumpulan kata-kata. Kumpulan kata-kata. Iya. Jadi baris puisi itu adalah kumpulan kata-kata. Itu yang dimaksud dengan baris puisi. Kemudian ada yang bisa apa yang dimaksud dengan bait puisi? Baris-baris puisi terkumpul menjadi bagian-bagian yang disebut bait. Iya, jadi bagian-bagian yang terkumpul menjadi baris-baris itulah yang disebut
disebut dengan bait puisi. Ya, baris-baris puisi itu terkumpul menjadi bagian-bagian, itulah yang disebut dengan bait puisi. Ya, paham? Paham dah? Paham dah? Ya. Nah, sekarang di LKPD kalian, ya coba kalian perhatikan LKPD-nya. Di sana kalian akan menyusun ya baris-baris puisi yang ada di dalam LKPD kalian ya, sehingga dia menjadi bait puisi. Silakan kalian susun baris-baris puisi yang ada di dalam LKPD kalian sehingga nanti menjadi bait puisi. Silakan kalian diskusikan lagi bersama kelompok kalian. Ya, silakan. Anak-anakku sudah selesai untuk Nah, coba sekarang Ibu Guru, siapa yang siap untuk membacakan hasilnya, menyusun baris puisi sehingga menjadi bait puisi. Siapa yang sudah siap? Kelompok berapa? Yuk. Kelompok berapa? Yang mau duluan? Ya, kelompok 4. Ya, kelompok 4 ini selalu semangat ya. Kelompok 4. Ya, silakan berdiri dulu. Nah, sekarang dengarkan temannya ya. Dia akan membacakan ya baris-baris puisinya, kemudian yang mana lebih dahulu ya. Ya, silakan kelompok 4. Guruku selalu membimbingku. Ku ingin membalas jasamu. Sungguh berjasa guruku. Guru mengajakku untuk maju. Ya. Ya, tepuk tangan untuk kelompok 4. Ya. Yang pertama, guru selalu membimbingku. Ya. Terus, ku ingin membalas jasamu. Ya. Sungguh berjasa guruku. Guru mengajakku untuk maju. Ya, itu miliknya kelompok 4. Nah, sekarang kita dengarkan untuk kelompok 1. Ya, angkat tangan kelompok 1. Coba silakan berdiri, Amita. Silakan kamu susun baris puisi yang ada di dalam LKPD dan menjadi bait puisi. Yuk. Dengarkan temannya. Ingin membalas jasamu. Guru mengajakku untuk maju. Guru selalu membimbingku. Sungguh berjasa. Iya, tepuk tangan untuk kelompok 1. Ya, kelompok 1 ya, yang pertama itu ku ingin membalas jasamu. Ya, kemudian guru mengajakku untuk maju. Guru selalu membimbingku. Sungguh berjasa guruku. Itu banyak kelompok 1. Sekarang guru perhatikan punya kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Ada yang pertamanya adalah guru selalu membimbingku. Kemudian guru mengajakku untuk maju. Sungguh berjasa guruku, ku ingin membalas jasamu. Walaupun yang mana terlebih dahulu kita tulis ya, semuanya sama saja. Ya, puisi itu tidak akan merubah artinya. Jadi kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4 jawabannya benar. Yang manapun yang kita dahulukan ya, semuanya tidak mengubah makna ya. Nah, jadi semua jawaban kalian itu benar ya. Nah, sekarang Ibu Guru tanya, pada baris-baris puisi yang kalian susun tadi ya, ada berapa bait? Coba kelompok 1. Ada berapa bait yang kalian susun tadi? Kelompok 2, 1. Kelompok 3, kelompok 4, 1. Iya, berarti ada berapa bait? 1 bait. Dalam 1 bait itu ada berapa baris puisi? 4. Iya, kalian sudah paham ya? Mana namanya baris puisi? Mana namanya bait puisi? Sudah paham? Kemudian ciri-ciri puisi itu apa? Kalian sudah paham.
dapat paham? Nah, sekarang ya terkait masalah cita-cita aku dan cita-citaku. Tadi pada gambar yang Ibu Guru sajikan ada seorang dokter hewan. Nah, dokter hewan itu adalah bagian dari cita-cita. Ada enggak yang mau jadi dokter hewan di sini? Ada. Baru mau jadi apa cita-citanya? Polisi. Siapa yang cita-citanya mau jadi dokter hewan? Pika. Ya. Kalau kita mau menjadi dokter hewan, apa sih yang harus kita miliki atau keahlian apa yang harus kita miliki untuk menjadi seorang dokter hewan? Coba Pika. Organ hewan. Apa? Mengetahui resep-resep obat. Iya harus mengetahui resep. Ya, ketika hewan itu sakit, apa sih resep yang paling bagus ya untuk kita berikan terhadap hewan tersebut? Selain itu apa? Iya, mengetahui organ atau bagian-bagian dari hewan. Nah, itulah keahlian yang harus dimiliki oleh seorang dokter hewan. Nah, terkait dengan apa namanya? Ya, dokter hewan ini pada minggu belakang ya kita akan mempelajari tentang siklus hidup dari makhluk hidup. Nah, sekarang kita akan menyimpulkan pembelajaran kita hari ini tentang apa saja. Yuk, siapa yang bisa menyimpulkan hari ini apa saja sih yang kita pelajari? Tadi dan apa yang kita pelajari? Yang pertama tentang cita-cita. Kemudian selain cita-cita apa? Puisi. Tentang puisi. Tentang ciri-ciri dari puisi. Ya. Nah, bagaimana pembelajaran kita untuk hari ini anak-anak? Menyenangkan atau enggak? Ya. Nah, mudah-mudahan anakku selalu semangat di dalam belajar. Nah, sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita, Ibu Guru akan mengevaluasi. Ada tes yang akan Ibu Guru berikan kepada anak-anakku ya. Nah, tes ini berguna sampai mana kalian bisa menyerap apa yang sudah kita pelajari dari awal sampai akhir ya. Nah, silakan kalian jawab ya. Ini ada tes yang akan kalian jawab ya masing-masing. Ini tidak berkelompok ya. Ini masing-masing orang. Nah, Guru mau tahu sampai mana kemampuan kalian di dalam menyerap atau memahami apa yang sudah Ibu jelaskan ya. Semuanya sudah ya mengumpulkan? Sudah mengumpulkan? Ada yang belum? Semuanya sudah ya? Ada ya? Baik. Ya. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita untuk hari ini, ya di awal kita memulai pembelajaran kita dengan berdoa, tentu di akhir juga kita harus mengakhiri dengan doa pula. Silakan untuk Ananda Azizal untuk memimpin temannya untuk berdoa. Silakan. Ya, terima kasih Bu Guru ucapkan kepada anak-anakku ya, semoga apa yang kita dapatkan hari ini berkah ya. Nah, kita akhiri. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sekarang sebelum kalian pulang, silakan ada enggak barang-barangnya yang masih ketinggalan? Masukkan semua barangnya supaya jangan ada yang ketinggalan.
Semuanya sudah?